seperti reminder, tapi nggak apa-apa, diterima saja. Untuk yang sudah lupa-lupa, mohon diperhatikan. Untuk yang reguler, lebih konsentrasi lagi ya. Oke, kita coba ke klasifikasi senyawa organik. Ada beberapa macam berdasarkan gugus fungsinya. Ada hidrokarbon, ada yang mengandung O dan yang mengandung N. Kemarin sempat kita bahas ya. Oke. Nah, atom atau kelompok atom berperan ya dalam sada sifat kimia dari senyawa organik. Kita tahu biasanya dari H, O, dan N ya. Oke. Hmm, Gimana nih? Oke. Oke. Pertama kita ke hidrokarbon dulu ya. Nah, hidrokarbon itu kemarin sudah sempat kita bahas ada ikatan tunggal untuk karbon sp3 ya. Kemarin SPPT-nya sudah saya share tadi ke Gelita dan eh, Ri, eh, Riva ya, Reva. Apa siapa tadi? Ya? Reva ya yang Via, Mira, Ibu. Vira ya. Saya kasih ke Vira ya, Vira ya. Oke, sudah ya. Oke, yang kemarin mendapatkan sempat dalam bentuk PPT mohon dengan sangat kesediaannya untuk menghapus karena sudah saya kirimkan dalam bentuk PDF ya. Bukan apa-apa itu apa ya? Dalam bentuk PPT-nya lumayan effort yang sangat besar sehingga saya hanya bisa memberikan share materi dalam bentuk PDF ya. Oke, berikutnya ada Alkana, Alkena dan Alkuna. Kita tahu eh, berisik coy. Oke, Alkana itu sp3. Kalau alkena karena rangkap 2 jadi sp2 dan alkuna rangkap 3 jadi sp. Oke, berikutnya ada sikloalkana merupakan rangkaian karbon yang membentuk cincin. Ya, biasanya ada cincin C, 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 biasanya 6. Atau sikloalkena ada ikatan rangkap di dalam satu cincinnya ataupun aromatik. Dia dalam bentuk benzena. Sekarang kita lihat. Oke, kita lihat senyawa yang mengandung oksigen. Berarti ada, ini kemarin sempat kita bahas ya, ROH itu alkohol, ROR itu ether, aldehid RCOH, keton RCOR, atau karboksilat dan turunannya. Ya, ini sempat kita bahas untuk kelas reguler. Jadi ini ada RCOOH, ya. RCOCl. Ya, ini bisa R, ini bisa yang ether. Ya, oke. Atau dalam bentuk amida ataupun dalam bentuk ester. Berikutnya ada yang mengandung senyawa nitrogen. Ya, ada amina, ada amida ataupun nitril, RCN. Nah, senyawa hidrokarbon mengandung C dan H saja. Contohnya alkana, alkena, dan alkuna. Ya, ada rangka, ada yang rangkap, ada yang rangkap dua. Berikutnya adalah senyawa karbon yang mengandung tidak hanya ada C dan H, tapi juga ada O, N, S, P, dan halogen. F, C, L, B, R, I. Ya, oke. Di sini nanti ada alkohol, ada ether, aldehid, keton, ester, ataupun asam karboksilat. Nah, sekarang kita coba ke senyawa hidrokarbon. Ada rangkai terbuka, ada rangkai tertutup. Artinya apa kalau rangkai tertutup? Rangkai tertutup adalah merupakan C yang awal akan bertemu dengan yang C akhir ya. Dalam bentuk rangkai tertutup atau siklik ataupun rantai terbuka alifatik. Nah, rantai terbuka ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Kalau yang jenuh itu tidak ikatan rangkap, kalau tidak jenuh dia ada ikatan rangkap. Berikutnya adalah alisiklik dan aromatik. Kalau lantai tertutup, alisiklik itu ada sikloalkana ataupun alkena, dan aromatik ada benzin, naftalena ataupun antrasena. Nah, kita tahu kalau apa rantai berarti panjang gitu kan. Kalau siksik, maka yang C1 akan bertemu dengan yang C yang terakhirnya.
Nah, biasanya kalau yang terbuka itu alifatik ada yang jenuh dan tidak jenuh. Tadi sudah kita bahas kalau jenuh itu tidak ada rangkap, kalau tidak jenuh itu dia ada ikatan rangkapnya. Ada ikatan rangkap dua ataupun rangkap tiga. Oke, ini contoh untuk hidrogen alifatik tidak jenuh C4 H10 ya. Sedangkan ini alifatik jenuh bercabang. Kenapa? Karena dia tidak ikatan rangkap. Berikutnya apabila ada ikatan rangkap, dia maka akan membentuk ikatan hidrogen tidak jenuh ataupun yang bercabang alifatik bercabang. Oke, tugas dari saya adalah setiap ada, nanti saya kasih PDF-nya, setiap yang apa yang ada status nyawa seperti ini, tolong ditulis di bawahnya. Ini namanya apa? Terus ini apa? Ya, jadi tulisnya di sini di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau dibuka dalam bentuk PDF bisa ditambahkan gitu ya, add gitu ya, font gitu kan, suatu kalimat, silakan ditulis di mana saja. Enggak mengetahui bahwa setiap gugus fungsi dari sini ini adalah suatu senyawa. Tolong ditulis, ya itu PR-nya. Nanti akan banyak. Oke, berikutnya kalau tadi terbuka dia panjang, maka ini adalah yang tertutup atau siklik. Ya, ada hidrokarbon asiklik, ada hidrokarbon aromatik. Apa bedanya? Kalau asiklik, dia tertutup tapi tidak ada ikatan rangkapnya, ya. Atau ada tapi hanya satu. Itu berlaku untuk alkana ataupun sikloalkena. Bagaimana dengan aromatik? Aromatik tertutup umumnya bentuk cincin 6 ataupun bisa 5. Bensena gitu kan ya. Ataupun furan dalam bentuk 5. Yang memiliki ikatan tunggal ataupun rangkap setiap selang-selingnya. Biasanya sebagian besar adalah aromatik ya seperti bensen ataupun naftalen. Nah, ini contohnya. Tadi dibilang bahwa siklik yang tidak mempunyai ikatan rangkap disebut jenuh walaupun dia bercabang, sedangkan tidak jenuh biasanya mempunyai ikatan rangkap. Tugas juga ini nanti sebutkan apa namanya, namanya. Kalau misalkan ingin ditulis pakai kertas boleh ya. Tulis lagi pakai kertas, silahkan terus ditulis di sebelahnya apa nama dari hidrokarbon ini. Oke. Nah, berikutnya, nah, jenis atom C berdasarkan posisinya. Ada primer, dia mengikat satu atom C saja. Sekunder, dia mengikat dua atom C. Tersier, dia mengikat tiga atom C. Satu, dua, tiga. Maka disebut ini adalah atom C tersier. Sedangkan 4 adalah kuartener. Dia mengikat 4 atom C yang di sekitarnya. Ya, oke. Contoh, yuk silakan ditulis nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Oke, hitunglah atom H, hitunglah C primer, sekunder, dan tersier. Boleh nulis di chat. Ya, Gina ada pertanyaan. Gina, Gina ada pertanyaan. Soal Gina bocor nih. Kita mau nanya mungkin. Oke, tugasnya adalah nanti ditulis ada berapa atom C primernya, ada berapa sekunder, ada berapa tersier dari setiap nomor ini. Oke ya, clear ya, kita tugas. Mau di screenshot? Boleh. Sudah di screenshot? Oke, kalau sudah, kita ke ya, oke tugasnya. Yuk. Berikutnya, tata nama hidrokarbon. Oke, berdasarkan UPEC, apa itu UPEC? International Union Pure and Applied Chemistry. Nah, aturan UPEC untuk penamaannya, nama senyawa dan rantai utama diambil dari rantai karbon terpanjang.
ya. Selebihnya dianggap sebagai cabang yang dinamakan sesuai nama tata nama gugusnya. Berikutnya prioritas non-normal adalah gugus fungsi, lalu ikatan rangkap, lalu cabang. Ya, gugus fungsinya dulu, baru ada ikatan rangkap dan cabang. Bila ada cabang dengan nama yang sama, maka ditulis dengan tri, di, tetra, pentra, dan seterusnya. Nama gugus fungsi dan cabang diurutkan berdasarkan alfabet. Oke, yuk. Reminder lagi, ya. Ini sebagai orang kimia nggak boleh lupa sama sekali. Kenapa nggak boleh lupa? Karena memang ini harus diingat. Udah bukan di dalam kepala kita, tapi di luar kepala, ya. Meta, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Alkena gimana? Nggak ada metena, nggak ada. Ya, karena dia ada ikatan rangkap satu. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekana. Etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. Lanjut, yang sikloalkana ataupun sikloalkena. Ya, siklopropana, butana, terus sampai siklodekana. Siklopropena, dia rangkap dua. Nah, bagaimana dengan alkil? Ada metil, etil, propil, butil, amil. Yang ada pentil ya. Amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dikil. Ya, oke. Nah, seperti yang kita tahu alkana itu CnH2n plus 2. Ya, antara suku satu dengan selisih CH-nya dan biasanya diakhiri dengan ana. Ya, dan dengan atom lain berikatan tunggal ataupun dia berikatan cabang. Oke, oke. Sifat alkena itu dia hidrogen tidak jenuh. Tidak ada ikatan rangkap. Disebut parafin karena afitasnya yang kecil. Sukar bereaksi. Nah, bentuk alkana dengan rantai pada suhu kamar C1 sampai C4 dalam bentuk gas, C4 sampai C17 dalam bentuk cair, dan lebih besar dari C18 adalah padat. Titik didih semakin tinggi bila unsur C bertambah, begitu juga sebaliknya. Sifat kelarutan sama dengan mudah larut dalam pelarut nonpolar. Massa jenisnya naik seiring dengan penambahan unsur C dan merupakan sumber utama gas alam dan petroleum. Ya, oke. Nah, alkana, ya. Ini adalah titik didih dan titik lelehnya. Ya, oke. Semakin tinggi juga dia akan mendidih. Berikutnya, angka alkana. Nah, menggunakan sama ini pelajaran SMA kelas 1 gitu ya untuk yang SMA. Kalau yang SMK ya mungkin juga pertama ketemu D1. Ya. Oke, pentana, ada oktana ya contoh. Nah, oke. Tadi di awal sudah dikasih tahu bahwa rantai utama adalah rantai terpanjang. Betul ya? Nah, kalau misalkan dia rantai terpanjang, maka 6C-nya adalah heksan. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan ke sini, karena di rantai panjangnya adalah lurus. Kebalikannya untuk pentana, dia bukan lurus, tapi dia rantai utamanya adalah yang ke bawah. Kenapa? Karena tadi ditulis sebagai lantai terpanjang.
Oke, sekarang kita lihat mana c satunya, gitu kan? Oke, yuk kita lihat c satunya. C satu dilihat dari yang paling dekat dengan cabang, ya. Oke, eh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan satunya dari sebelah kiri. Kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa cabang yang terdekat adalah C nomor 1. Clear ya? Oke. Salah. Nah, nah, oke. Kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Ini mau kalau oke. Kelihatan Masih Ibu. terlihat PPT-nya berubah tata nama Alkana? Masih? Masih Oke. terlihat. Berubah, Terlihat Bu. Ibu. Hmm. Oke. Sekarang bagaimana kalau yang bercabang? Tadi kita tahu bahwa c satunya dimulai dari rantai yang paling dekat dengan yang bercabang. Karena bercabangnya satu, maka disebutnya metil. Jadi 3 metil heksana. Maaf ya, kalau udah jago, udah apa nggak apa-apa, telan dulu aja. Tapi saya harus menerangkan ini karena ada beberapa teman-teman yang ini tapi harus sampaikan karena sesuai dengan silabusnya. Oke, berikutnya yang lantai tercabang terbanyak, ya. Nah, c satunya dimulai, di sini ada rantai ini ada satu, ini rantainya dua. Yang disebut c satu adalah dimulai dari yang paling sedikit dulu. Ya, jadi tapi disebutnya etil dulu ke dalam bentuk alfabet. Jadi 4 etil karena ini C2, H5, 2 metil, 1 dan sampai 6 adalah heksana. Ya. Oke. Bukan ditulisnya 2 metil. Kenapa? Karena dalam bentuk alfabet atau berdasarkan abjad. Oke, sekarang bagaimana kalau yang bercabang? Ya, tetap dilakukan penomoran berulang. 1, 2, 3. 3 etil, 3 metil, heksana. Ya, oke. Masih mudah nih. Ya. Sekarang ini sama 2, 2 dimetil heksana. Kenapa di? Karena ada 2 metilnya. Oke. Berikutnya, dari yang panjang ini, kita tahu cabangnya dimulai dari mana? Cabangnya dimulai dari kanan. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan percabangan. Jadi 2, 3, 5. Metilnya ada 3 jadi trimetil. 4 propil heptana. Ya, oke. Nah, alkil kita tahu alkil adalah percabangan. Ya, pentil itu jarang ya dipakai ya. Metil, etil, propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Ya, ini rumus alkilnya. Ini rumus dari alkananya. Karena ini percabangan. Oke, untuk alkil ini adalah lantai utama. Metil, etil, C2H, C2H7 ya. Berikutnya adalah isopropil. Kenapa iso? Karena dia adalah dari propil, tapi dia mempunyai cabang di sininya, isomernya seperti itu dengan yang ada 4C atau disebut butil. Oke. Apakah ada kemungkinan isomer yang lain yang terbentuk? Bisa. Seperti itu ya. Untuk butil aja dia bisa sampai ke dalam 3. Ya, 3 bentuk. Ada butil, ada sekunder butil, ada tersier butil, ada isobutil. Oke, contoh alkana. Bentar ya. Yuk, kita tulis di sini 2 metil pentana dimulai dari kanan. Dimulai dari kanan atau kiri sama saja. Dan ini dimulai dari kanan. Ya, 2, 3 dimetil pentana.
Oke, yuk. Silakan ditulis. Nomor satu, dua, tiga, dan empat. Saya minta nomor satu. Siapa ya? Itu saya panggil ya. Nomor satu siapa? Nomor dua siapa? Tadi saya dapat, ini cuman zoomnya 40 menit. Kita 40 menit aja ya. Kelamaan nanti semakin ngantuk. Nggak apa nanti tugas-tugas kayaknya juga masih mudah ya. Oke. Ibu, Saya min. Yap. Ibu maaf, tinggal 1 menit lagi Bu Oh, mau tinggal di. sebentar. Oke, Iya. tolong di screenshot ya. Ini sebagai PR. Oke, tolong Oh, di oke. screenshot. Oh, iya, Bu. Oke, Jadi mau bikinin Zoom baru, Bu? nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Kita sampai sini aja. Tolong di Ibu, screenshot ya. siap. Oke, kalau sudah nanti ini Baik, sebagai Ibu. PR. Oke, makasih ya Vira. Siapa ya? Jelita ya yang bikin? Jelita ya? Iya, Ibu. Iya, makasih Jelita ya. Oke,